waktu Februari itu kan Bandung resmi ada Nebengers. Terus saya jadi lurahnya. Kebetulan di lurah itu semua distrik-distrik yang ada di Nebengers itu lurah-lurahnya punya grup WhatsApp dan ada Oki di situ gitu. Terus udah gitu emang nebeng pertama kali dari situ gitu. Nebeng ya udah nebeng makan dulu ya, nebeng mau pergi makan. Terus makan terus tapi kemalaman. Jadi sekalian dia nganterin pulang gitu. Tunangannya Agustus, nikahnya November. Makasih Nebenger, saya ketemu jodoh. Jadi ketemu jodoh karena saling nebeng. Kisah-kisah unik seperti tadi tentunya banyak ya saya membayangkan. Karena kan dari berbagai latar belakang, ketemu, kemudian share di perjalanan dan sebagainya. Banyak kisah-kisah unik ya? Banyak banget kisah-kisah unik, kisah-kisah drama, kisah-kisah romantis. Apa tuh drama? Pengen tahu dramanya? Ya kadang dalam komunitas itu kan juga bisa saling mempertemukan, juga bisa saling memisahkan. Oh, jadi dramanya drama perpisahan? Drama perpisahan. Oke. Tadi saya bertanya ke semuanya, targetnya apa? Kalau Nebenger sendiri sekarang tadi di berapa? 13 kota ya? 16. 16 kota, kemudian juga yang download aplikasi Android-nya berapa banyak? Sekarang udah sekitar yang user terdaftar sekitar 10.500. 10.500? Ya. Wow, luar biasa. Rencana target ke depan dari mulai awal gerakan karena pesan ibu, kemudian tidak pernah membayangkan akan bisa sampai seperti ini? Nggak pernah membayangkan. Nggak pernah membayangkan ya? Nggak pernah. Apa target selanjutnya dari gerakan ini? Ya karena kita bergerak pure community ya, saat ini juga kami juga rencananya adalah untuk gimana caranya community juga tetap sustain gitu, tetap bisa memberikan manfaat yang lebih besar terhadap dunia transportasi sendiri. Karena memang kami meyakini bahwa transportasi sesungguhnya itu adalah memindahkan orang, bukan memindahkan kendaraan. Jadi salah satu Nebengers itu adalah kita berpindah dari satu titik ke tempat lain dengan menggunakan akses transportasi yang sudah ada. Nah makanya ke depannya target khusus sih sebenarnya nggak ada untuk berapa ribu member yang terdaftar, berapa kota yang terdaftar. Yang pasti adalah orang udah mulai berbagi kendaraan terhadap, ya kalau belum percaya silakan berbagi kendaraan terhadap tetangga sekitar, terus kemudian teman kantor saling nanya, kamu pulang kemana hari ini, boleh ikut nebeng apa enggak gitu. Jadi memang membudayakan bahwa Nebengers ini adalah sebuah gotong royong, sebuah kultur bangsa Indonesia yang memang gotong royong. Saling membantu satu sama lain. Luar biasa. Baik. Saya ingin ajak bergabung ke meja Mata Najwa, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia yang memang fokus penelitiannya di bidang jejaring sosial. Saya akan tanya, apa sebetulnya yang melatar belakangi dan bagaimana kita bisa memaknai gerakan-gerakan ini. Saya panggil Mas Robi Muhammad, sosiolog dari Universitas Indonesia untuk bergabung ke meja Mata Najwa. Makin lama makin banyak ya gerakan-gerakan yang muncul seperti ini di tanah air? Iya. Ya jadi salah satu formula umum ya buat manusia itu, kalau manusia ngumpul terjadi sesuatu gitu. Ada yang dapat jodoh pernikahan gitu. Tapi kalau kita lihat dari sejarah katakanlah umat manusia, kalau saya tarik ke belakang misalnya sekitar 20 tahun lalu terjadi misalnya reformasi 98, tarik lagi ke belakang tahun 45 ada sekumpulan pemuda Indonesia ngumpul jadilah bikin negara. Kalau zaman dulu levelnya bikin negara gitu, sesuai dengan kebutuhan kita sekarang ya kita ada memberikan solusi buat masalah dari mulai nebeng, kesehatan, lari sampai ke ya misalnya ASI untuk anak dan sebagainya gitu. Dan rata-rata memang sosial media itu menjadi salah satu basis, salah satu tools mengapa kemudian banyak memungkinkan orang untuk berkumpul? Iya. Kalau dulu kan ngumpul di kantin, di warung kopi gitu ya. Sekarang yang ngumpul di sosial media itu. Jadi sebetulnya fenomena sosialnya sudah lama, tapi ada teknologi baru gitu di luar warung kopi, kantin atau di kos-kosan misalnya gitu. Jadi dia mengakselerasi munculnya kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang baru ini gitu. Dan kalau misalnya dilihat awalnya mungkin pemantiknya di sosial media, tetapi untuk membuat itu berkembang harus ada gerakan di luar ranah virtual ya? Ya ujungnya kalau apa tidak harus selalu? Tidak apa? Sebetulnya ya nggak ada formulanya sih kalau soal tidak harus selalu, tapi biasanya awalnya di sosial media itu karena dia paling mudah untuk menjangkau lebih banyak orang gitu kan, dia menjangkau lebih banyak orang. Tapi memang kalau ingin ya untuk skala yang lebih besar ya biasanya dia kembali ke format yang lebih tradisional, yaitu organisasi seperti tadi ada AIMI gitu.
Ya kalau yang saya amati yang menarik itu ya, kita anggap yang sekarang aja ya, media sosial itu kan teknologi ya, itu hampir semua teknologinya dari luar lah, dari Amerika, dari mana. Teknologi tekniknya dari luar, tapi yang menarik inovasi sosialnya, teknologi sosial itu kita. Nebeng, ASI, itu kita, orang Amerika mungkin nggak kepikiran untuk mempromosikan ASI lewat media sosial gitu. Mungkin teknologinya Twitter, Facebooknya dari mereka, tapi itu teknologi sosial, inovasi sosialnya dari kita gitu. Tapi untuk bisa membuat ini menjadi lebih permanen, jangka panjang, lebih banyak lagi yang terlibat, Nebengers tambah rame, Indorunner sampai puluhan juta, Iya. IMI tambah besar, Ayah Asi Iya. tambah banyak fansnya, itu gimana? Oke, jadi si penggiat gerakan sosial ini harus jeli untuk apa level selanjutnya gitu. Apakah bisnis industri, apakah ya, tetap di aktivisme sosial, apakah di pemerintahan, policy, kebijakan publik misalnya seperti itu. Jadi mereka harus awalnya yang ya asik-asik aja lah, happy-happy aja. Tapi pada titik tertentu mereka harus mulai berpikir lebih dari itu. Ini mau kemana gitu? Apa mau jadi industri, mau ke kebijakan publik atau apa gitu? Itu yang pekerjaan rumah buat para penggagas gerakan ini. Gitu.